Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dodolur di mana baik berada. Di suasana siang hari ini untuk edisi Rabu tepatnya tanggal 19 Maret 2025. Bertemu lagi bareng kula Cek Gaya. Kita bertemu di acara obrolan UMKM Loka kita. Iya, Loka kita hari ini bahas tentang apa Cek Gaya? Tema yang nak bakal dibahas manisnya buah musiman semanis cuan yang dihasilkan. Asik. Iya, kira-kira buah musiman yang cak manonian. Kalau buah musiman tuh pasti kalau ngomong ke masalah buah musiman salah sikoknya pasti mendak duku, dugen pasti. Nah, buah apa kira-kira yang nak dibahas ini adalah tentang buah durian ya, atau kita kenal dengan duren di mana temanya manisnya buah musiman semanis cuan yang dihasilkan. Nah, saat ini Dodolur tentunya sudah hadir di studio Pro 4 RRI Palembang, narasumber kita yang merupakan tentunya pelaku dari usaha kecil dan menengah itu dewe ya, yaitu pelaku usaha kecil menengah es durian ya, es durian Rido Ucok ya. Es durian Rido Ucok ini bersama narasumbernya ada muda cantik ya. Sehingga kalau tidak percaya jingoklah di YouTube kita ya. Siapa nih? Kita kenal dulu. Ini namanya kalau pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kita sapa dulu untuk narasumber kita. Halo, assalamualaikum Intan. Waalaikumsalam. Sehat Intan nih? Alhamdulillah sehat. Sarah ada nyari alamat RRI? Iya belum pernah. Belum pernah ya. Agak ngubek-ngubek ya jadi ceritanya. Si Intan selalu aja kita pakai bahasanya campur-campur, boleh bahasa Indonesia Iya, boleh, bahasa Palembang kita lanjakkan ya. Iya, Palembang Palembang boleh Pak Yub. Nah Intan, ngomong ke masalah tentunya obrolan loka kita pada kesempatan hari ini. Intan merupakan pelaku usaha kecil dan menengah yang bergerak di es durian ya. Iya, benar. Es durian Rido Ucok. Ini es durian Rido Ucok ini sudah ada sejak kapan Tan? Kalau es duriannya ini baru mungkin dari 2022 ya. 2022. Artinya hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun. Untuk es durian yo. Iya. Tapi sebelumnya apa? Sebelumnya jual duren, usaha keluarga tapi itu. Usaha keluarga. Usaha keluarga. Itu jual durian lah dari lama. Lah dari papa dulu. Dari papa. Oh jadi artinya jual durian di wilayah mana? Pasar Kuto. Yang di tempat duren-duren itu. Iya, di rombongan duren-duren Iya, itu. di Kuto itu. Di Pasar Kuto ya. Situ tempat langganan cek kayak juga kalau malah di situ kalau duren. Di mana itu? Kaki salah tempat. Kaki salah tempat Akhirnya sampai enggak tahu di sini tempat Intan ya kan. Karena cek itu segalanya di apa? Di sini coba. Karena cek itu masuk pecinta durian ya. Oke, nah jadi kalau usaha durian sudah lama dari papa? Sudah lama mungkin dari dia bujang kali ya. Oh dari Papa Bujang usaha itu ya. Jadi sampai dengan sekarang itu menjadi usaha keluarga. Iya, jadi usaha keluarga. Sekarang juga kami yang nerusin. Jadi Intan yang nerus ke. Nah, kenapa Intan kok tergerak akhirnya dari usaha duren ke usaha es durian? Apa yang buat Intan tertarik ke duren akhirnya ke es durian? Cari inovasi baru kayak. Cari inovasi baru. Ngapo? Di duren mbak itu kan bisa diolah. Bisa diolah. Ada kesulitan enggak dalam pengolahan tentunya duren itu menjadi es durian? Tidak sih, karena kan memang bahan dasarnya dari duren. Kita kan juga banyak durennya yang produksi. Jadi ngapo yang dipilih itu buah duren, kan bisa buah lain? Tidak tahu dari papa juga karena misalnya karena usaha dari keluarga tuh duren. Itu. Jadi itulah di kotak katik. Iya, karena duren ini kan dijadi kapo. Kalau selain tempoyak. Ya kalau misalnya dia itu kan tempoyak difermentasi kan. Iya. Nah kalau ini jadi kapo ya teh. Iya. Ini artinya duren-duren segar dong dijadi ke es ini. Iya, kalau yang es duren pakai daging duren yang segar yang manis. Daging duren yang segar dan manis. Itu resepnya dapat dari mana Intan? Coba-coba baik. Cek kalian nih kepo nih mana cerita. Coba-coba baik itu awalnya. Awalnya. Awalnya coba-coba. Pacar dia bocoran halus tak kira-kira? Dia bocoran halus. Itu coba-coba baik ngide pakai susu coba-coba. Ditambah minum dewek awalnya kan. Dari awalnya minum dewek. Terus kemudian coba dibagi ke? Coba dijual. Ikut bazar kan awal mulanya ikut bazar. Diundang bazar kan. Duren, tapi mana jual duren kan di bazar kuliner. Coba jual es duren gitu.
Tidak taunya di hari itu rame. Hari itu rame. Iya, Oh, rame. ternyata itu menjadi sebuah apa ya, sebuah produk baru gitu Iya. ya, yang akhirnya membuat orang tertarik. Heeh. Itu idenya, maksud Cika itu idenya kok ke duren gitu kan. Duren itu kan cuma di otaknya itu cuma apa ndak kita jadi tempoyak, kolek ya itu kan. Itu kok jadinya es ya itu. Nah, itu kan kalau untuk minuman perasaan Cika ini baru ya itu. Nah, inovasi baru ya. Iya, Nah. itu. Heeh. Nah, karena itu tadi coba-coba nak dijadikan apa lagi duren nih kan. Duren ini cuma bisa jadi tempoyak, kalau enggak kolek. Kolek Coba duren. jadi ke es be. Coba jadi ke es. Dan hasilnya ternyata memuaskan. Memuaskan sampai sekarang alhamdulillah. Itu pakai apa? Susu, Susu, gula gula abang, apa gula ini? gula putih, gula merah, gula aren. Gula aren, pakai juga. Tergantung banyak variannya, dari yang awalnya cuma jual kayak es duren. Aku pertama jual di ini ikut kawan di kafe. Di kafe ya. Karena kawan suruh jual, masukilah duren kau ke kafe. Ke kafe ya. Cuman aku pikirkan jual duren kan. Iya. Nah, Jual kadang es katanya. mencugukkan durennya ya, kan. dicuguk-cuguk, Di kafe-kafe kan di itu kafe kan. Di mana mau ngkolitnya? Iya. Iya, sementara kafe Kasih itu lah katanya, kau nak buat apa? Coba aku jual es duren ya. Jadi aku awalnya buat kayak sop duren kayak itu, Cek. sop duren dulu. Sop duren awal pertama kali buat kayak yang pakai agar. Jadi sop duren pakai duren pokat. Jadi Ada sop juga duren. ceknya pernah juga ceknya di dekat rumah itu dia jual apa ya, duren kocok ya. Nah, duren kocok. Duren kocok. Nah, kan dia pakai duren juga cek. Pakai duren juga. Pakai apa? Pakai apa sih Intan tadi? Pakai susu sama pokat. Duren kocok. Duren kocok. Itu juga jadi inovasi Intan tidak? Tidak, kalau aku tidak ada jual duren kocok. Jadi awalnya tuh sop duren kan, pas melok bazar tuh karena ribet kayak mana nak mewadai sop duren tuh kan pakai mangkok. Jadi pakai santan itu dah susu. Susu UHT. UHT. Karena kalau susu lebih gemuk. Lebih terasa gemuk. Kalau pas di bazar itu ya lo coba pakai cup, jadi es duren yang simple. Jadi langsung bisa dinikmati saat itu juga ya. Iya. Tidak bertele-tele. Iya, tidak harus pakai yang banyak isian kan. Kalau sop duren kan dia banyak isian. Nah, jadi artinya ketika jual es duren ini tadi, Cika itu penasaran, maksud Cika itu teka-teka bijinya. Nggak, kalau artinya lo bersih daging duren bay. Jadi di kami tuh di Kuto tuh juga ada jual duren, duren buahnya, duren kupas, pancake duren, sama daging duren. Oh, pancake juga jual. Iya, ada pancake. Daging duren ini Cek, kalau tempoyak tuh kan duren yang ledak katik biji lagi, tapi yang ada yang campak, kan duren buangan lah, jadi tempoyak. Kalau daging duren nih memang duren bagus dibuang bijinya, diproduksi dibekuin, udah jadi daging duren bisa buat selit, martabak, kan sekarang kan banyak martabak duren ya. Martabak duren. Nah, itu pakai daging duren yang manis. Untuk es duren ini juga bisa. Jadi artinya tidak monoton cuma di duren buah bae. Artinya di macam-macam inovasi dilakukan ya. Jadi artinya buah duren tadi selain dijadi ke tempoyak, tapi yang bagusnya itu daging itu bisa di freezer. Di freezer dan itu bisa diolah untuk menjadi selit dan segala macam. Iya. Wah, kreatif berarti. Memang harus muter otak ya. Iya. Daripada maaf ngomong kan kalau ini tidak terbuang cuma habis jadi tempoyak jadi kan. Jadi tidak ada kate langkah lain ya sebenarnya ininya ya. Iya. Nah, sekali lagi keunikan dari buah durian. Mak mano cara Intan memanfaatkan sifat musim durian. Ya dari kita kan buah durian ini kan musiman. Iya. Nah, sifat musim buah durian untuk menciptakan nilai tambah dan menjaga minat pelanggan tuh sepanjang tahun. Itu kan dia karena musiman. Musiman buah tuh ada selalu ada. Itulah jual frozen tadi, Cek. Oh, frozen tadi. Bertahan lama? Bertahan lama. Sampai berapa lama itu kalau misalnya? Ini kan kalau bisa dalam 1 tahun itu jelang dia nak musim lagi kan, Cek, itu kan agar waktu penikmat durian tuh masih tetap bisa menikmati dan merasakan, Cek. Iya. Kalau itu kan musim durian nih memang bareng biasanya. Yeah. Tapi di daerah-daerah lain juga masih ada yang di sini sudah mutus, di sini juga masih musim gitu. Jadi tidak mutus seluruhnya ya? Tidak mutus seluruhnya. Ada yang masih ada berbuah ya. Masih ada berbuah.
di Kuto tuh juga tidak do ngambek di sikok tempat itu bae kan. Jadi ada di mana pun diambek. Yang frozennya. Frozen sama daging durian itu. Daging durian. Jadi artinya kalaupun misalnya maaf ngomong sudah tidak musim durian lagi, saat musim itu habis misalnya yang di frozen itu masih tetap bisa diolah untuk jadi es durian. Jadi masih tetap bisa menikmati es durian meskipun sudah tidak musim durian. Masih bisa, masih aman itu. Aman. Pokoknya stoknya pasti ada. Dimanapun kalau habis pasti dicari dimanapun. Dicari dimanapun. Nah sampai dengan saat ini Intan usahanya itu secara online atau juga sudah offline? Ada tokonya misalnya? Ada toko, ada offline-nya juga. Ada offline-nya juga. Offline di mana? Di PS kalau es durian sekarang. Kalau yang permanennya. Yang permanennya di PS. Di lantai berapa? PS ada di stand-stand yang di arah pintu PSX ke PS apa? Mall. Ya PS Mall dengan ini. PSX itu di antara lorongan itu ada bazar, ada stand-stand di situ. Stand. Oh, yang di situ deket ya. AW ya. Jadi kalau ada yang nak nyari kan. Iya. Ya tahu Cik ya. Ya kalau nak nyari baju kayak kan sekalian beli es durian kan. Es durian. Iya. Nah, oke, untuk strategi pemasarannya Dewe Tan. Ini kan usaha sudah dijalani dari usaha sudah dijalani kan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 saat ini. Ada tantangan pasti kan. Kalau usaha itu kan tidak gampang kan. Ibarat kata nak nyadi kenya besar dari kecil jadi ke besar. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ya juga kan, jadi kita nak pengen lemaknya es durian yang dibuat oleh Intan ini itu kan. Rido Uco ya. Nah, Rido Uco ini lemak nih rasanya cek ini. Nah, itu kan orang perlu kenal dulu cek. Nah, pasang surutnya itu cak mana Tan? Yang dijalani. Ceritalah dikit cek itu kan dengan kita. Kalau pasang surutnya sih alhamdulillahnya tuh kalau dari awal banyak peminat ya Cek. Cuma pasang surutnya tuh apa ya? Karena juga aku dari awal tuh nebeng namo ya, sudah nebeng namo durian Kuto. Oh, durian Kuto. Oke, Jadi uang tuh sudah banyak tahu juga. Oh, ini durian yang di Kuto ya. Ini durian yang di Kuto. Jadi durian Kuto sebutannya. Jadi uang tuh banyak tahu. Sudah amannya tuh aku di situ. Lah sudah pokoknya di situ sudah ada namanya. Sudah ada namo nebeng namo. Nebeng namo, lah branded lah sudah ada. Kalau branded lah sudah ada tuh lah lemak lah itu Nah, sudah kalau tantangan lain apa yang dihadapi Tan? Kalau sekarang kan keliling bazar aku nih. Keliling bazar. Ya paling di situ sih yang pasang surutnya tuh. Pasang surutnya. Kalau awal kemarin kan sebelum aku buka di PS, sebelum buka dapat di PS itu juga masih keliling bazar. Setelah di kafe, keluar dari kafe kan, karena tempatnya nak dipakai kemarin. Jadi keluar nyari-nyari bazar, keliling-keliling bazar, festival-festival. Iya. Itu kalau festival kan tidak ada setiap bulan awalnya kan kemarin kan. Jadi di situ susahnya nyari festival mana lagi yang bakalan ini. Belum tentu tiap bulan ada. Ada 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Sampai akhirnya ketemu. Itu yang memperkenalkan Intan dengan bazar-bazar seperti itu. Intan dapat dari mana nih infonya? Apa Intan misalnya bergabung dalam komunitas tertentu? Awal mulanya Yola itu tadi yang diundang kan awal mulanya kan di DM dari IG Duren. Bisa enggak berpartisipasi katanya kan. Dari awal di situ banyak dapat kontak-kontak kan. Jadi setiap ada itu tuh ada yang ngajak gitu. Jadi artinya dari pertemanan circle itulah akhirnya bisa ini banyak dapat relasi ya. Yang akhirnya tahu di sini ada ini. Itu kalau untuk income cek gaya ini singonya baca macam nak detail nak tahu income pula ya dai. Nya mana tahu tapi tidak ada maksud nak nyaingi usaha Intan ya dai, karena ngapalah suhunya dai. Kalau nak lemak ya kayak katanya di Intan bae dai. Nah, kita pengen tahu tentunya kalau untuk income-nya. Misalnya maksudnya kan kita kalau usaha kan kalau tidak ada untung rasanya tidak kemungkin bertahan gitu kan, kalau bertahan. Kalau Intan cak mana? Menjanjikan atau tidak nih usaha ini? Es durian ini cukup menjanjikan. Cukup. Maksud cek itu antara
kasar ngomong modal, terus juga dengan ini kan dikalkulasi ke akhirnya jadi keuntungan, gitu Iya. kan? Itu bagaimana sampai dengan sekarang? Kalau sekarang juga sebenarnya aku tidak cuma di tok-tokan es durian, Cek. Karena Jatuh es durian. awal-awal kemarin memang deras es durian. Tapi kan kesininya juga uang mungkin bosen. Karena kan kita juga kalau usaha tidak bisa mantap di siko Mantap kan. risiko. Jadi aku Jadi harus putar otak lagi. muter otak lagi nambah jualan ini, nambah yang ini, nambah yang ini. Tapi tetap Pada dasarnya hobi kupertahankan. masak ya? Intan? Tidak sih. Tidak hobi Ayo. masak. Senang bayar cuman tidak bisa sebenarnya. Tapi sering coba-coba. Sering coba-coba. Nyoba ini, nyoba Iya, ini, nyoba ini, nyoba itu. Dan ternyata jadi ya. Jadi. Jual ya. Artinya menjadi seorang pengusaha kuliner itu harus memiliki apa ya? Uji kita nih kematangan dalam apa ya? Dalam jiwanya untuk bisa fight ya. Untuk bisa bertarung ya itu kan. Ya kan jarang-jarang kan kalau cek gaya dewek misalnya suruh ini jualan ini masakan cek gaya dewek. Kia ada yang melihat masak ini. Lemak abida kayak jiwa kan kayak jiwa nak lemak ya jadi kan. Nah, tapi Intan punya jiwa itu ya sana. Punya jiwa yang bisa fight maksudnya bisa bertarung ya itu kan aku siap bertarung ya itu nah. Bisa karena terbiasa ya. Ya, bisa karena terbiasa ya. Lah sudah tempaan dari sananya caknya. Oke. Kita berlanjut lagi. Nah, untuk inovasi kan kata Intan tadi kan ada wong tuh kadang tuh merasa merasa bosan, jenuh misalnya dengan kalau itu jenuh kan. Nah, Intan punya inovasi apa lagi selain daripada es durian yang berkaitan dengan buah musiman ini? Yang berkaitan dengan buah Ya, durian. buah musiman kan dia ya. Kalau untuk durian masih mentok di situ aku. Oh, Masih mentok di es durian. Oh ya, kemarin sempat jual kebab durian. Oh, kebab durian. Iya, sempat buat kebab durian. Heeh. Tapi tidak terlalu jalan. Kebab durian tuh ada tempat-tempatnya. Jadi yang jalan tuh tidak ada di setiap tempat aku jual laku. Kayak di bazar. Apa perbedaannya kebab durian dengan kebab biasa itu? Kalau kebab biasa kan isi daging. Si daging. Isi ya kan ada sayurnya. Kalau kebab durian Isi durian. isi durian aku. Jadi tetap kulit Kulit kebab. kebab, isi durian. Isi durian. Durian itu durian yang kata di Intan yang di freezer tadi. Iya, daging durian itu. Jadi itu yang diseli atau cak Iya, dijadiin isiannya durian. Terus juga aku kasih varian-varian kayak durian ada coklatnya, durian ada oreonya kayak itu. Oh jadi agak sama dengan ini dengan martabak ya cuma dibentuk kulitnya baik ya. Kan kulit kebab dia pakai kan untuk ininya. Oke, itu diminati oleh siapa biasanya, Tan? Anak-anak muda? Tidak kalau anak muda. Oh, oke. Kalangan-kalangan yang lebih ini berumur artinya. Yang suka Yang kayak sudah ibu-ibu kayak itu. Soalnya aku kalau pernah ikut di bazar rumah sakit umum kan. Di situ laris terus. Laris terus. Iya, kalau di itu Untuk yang itu tadi, yang kebab. kebab itu. Tapi kalau di bazar yang anak-anak masanya anak-anak muda kurang. Jadi artinya segmentasi yang Intan untuk segmentasi pasar yang Intan bidik itu adalah ke wong-wong yang artinya usia ibu-ibu ya. Yang beli itu ya. Ini sudah terdata artinya oleh di Intan kan. Iya, sudah artinya terdata. ceknya kalau seandainya umur sekian dengan umur sekian dia tidak dominat di situ. Dia Es durian bae ditampil ke. Kalau misal ikut di bazar ini, wah di sini tempatnya oke nih untuk dimasuki kalau gitu. Jadi ada es duriannya, ada ininya. Iya. Jadi artinya Intan juga harus memikirkan nih kira-kira inovasi apa yang bisa menarik minat daripada anak-anak muda ini yang berkaitan dengan durian, bukan cuma es durian misalnya untuk makanannya. Artinya ke situ kaki Intan harus berpikir. Kalau Cek Gaya jujur Cek Gaya di antara varian durian Cek Gaya suka galau. Cuma Cek Gaya baru denger ada yang namanya kebab durian. Baru denger ada martabak durian. Belum pernah nyoba Cek Gaya. Cuma kalau misalnya es durian sama pancake. Nah, itu pancake tuh paling favorit Cek Gaya. Pancake durian. Enggak ada susah yang buatnya. Cak pakai dadar gulung itu ya. Iya. Cak dadar gulung itu pakai krim kalau enggak salah ya. Pancake durian kan. Isinya krim. Oke, ya kita lanjut lagi, Intan kita dengar ke dulu ya yang Siko ini tetaplah
bersama kami di Perumpat RRI Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan di Loka Kito. Jadi kalau dolor nak bertanya, Cik Gaya itu agak belibet kalau ngomong dolor ya. Kalau dolor nak bertanya dengan Intan ya selaku narasumber kita kayak diatur ibe di line telepon 0711 351 656. Kita dengarkan dulu sikok lagu pilihan berikut ini, ada Lenggang Cuko Dak Becuko. Tetaplah bersama kami di Loka Kito, obrolan UMKM untuk pagi hari ini.
88,4 MHz perempat dari Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih di obrolan UMKM Loka kita ya dengan tema manis buah musiman semanis cuan yang dihasilkan. Bareng tentunya Intan Purnama ya yang merupakan owner dari es durian Rido Uco ya. Kenapa Rido Uco di Mbak namanya? Karena Rido nama adek. Oh Rido nama ado ya. Papa Uco dipanggil Uco. panggilan. Panggilan. Asli orang Medan. Tidak panggilan Mbak itu. Panggilan Karena Mbak. dulu katanya keseringan berangkat ke Medan kan karena pas bujang ngambil duren. Jadi iya. balik-balik dipanggil Uco. Uco. Oh, jadi bukan asli orang Medan. Bukan. Jadi dulu bolak-balik ke Medan nyari duren dari kan Duren. dulu. Jadi dipanggil lah Rido Uco. Iya. Rido tadi nama anaknya, adik Intan. Uco nama papa. Iya. Jadi Rido Uco Kalau usaha durennya deh apa? Iya itu. Rido Uco juga. Duren Rido Uco di Kuto. Oh, duren Rido Uco di Kuto. Jadi kalau yang nak nyari duren kan Carilah cari itu ya Rido Uco. Iya. Karena sudah pasti puas jaminannya. Jaminannya lalu dulur diatur baik dah. Iya. Kalau mentah campa tukar. Itu. Itulah sudah jadi ininya ya dah. Oke, kita lanjut lagi Intan. Ini sudah ada dulur kalau perlu kami informasikan di pojok meja siar ini sekarang ini ada sampel dari duren yang sudah dikelola oleh Intan menjadi es durian. Nah, ini apa baik varian yang ada nih? Ada berapa ikut varian? Nah, caknya ada yang nak nanya Tan. Kita atur kalau dulur-dulur kita nak bertanya di 351656 kita tunggu partisipasi dan kebersamaannya. Ada yang nak bertanya silakan ya. Oke, nah ini varian apa be Intan untuk es durian ini? Ini ada cendol aku bawa. Es durian original. Es durian original. Sama gula aren. Oke, yang cendol apa bedanya dengan yang original? Kalau original dia pakai gula putih. Pakai gula putih. Kalau cendol pakai gula aren. Oh, kalau cendol pakai gula aren. Oke, diatur di 351656 ada yang nak tanya. Halo, salam. Aduh, terima kasih Badetut ya. Oke, ada yang gula aren, ada yang gula artinya kalau yang yang original dia yang pakai gula putih. Nah, kalau yang dia cendol dia pakai gula aren dicampur dengan cendol. Oh, cendol yang hijau ya? Terus kalau yang itu gula aren tok. Iya, gula aren tok. Jadi ini kan original pakai gula putihnya, ini gula aren. Untuk gula arennya dan inovasi lainnya. Ya, enggak pakai topping-toppingan ini kan. Ada yang pakai topping juga? Masih banyak lagi. Masih banyak lagi yang ada pakai topping. Boba, pakai nangkop, pokat. Oh, Cuma okay. tadi Itu jadi rasanya nano-nano dong. Ya, jadi kan ada varian macam-macam rasa buah jadi jatuhnya kan karena apa? Bukan cuma pokok di duren, tetapi ada buah-buah lain yang bisa menemani jadi kan untuk ini. Banyak varian. Banyak varian ya. Nah, seger ini singgonya buka puasa ini ya. Ngadepi es depan ini. Loka nih hari ini. Jangan sampai batal kan. jangan sampai ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong ke tadi kan usaha sudah dirintis dari 2022 sampai 2025. Pasti ada cerita nih tentang tentunya komplain lah dari customer ya. Atau mungkin juga kesetiaan dari customer yang setia ibarat kata yang mungkin punya cerita tersendiri di Intan. Nah, ini bisa dibagikan enggak dengan kita Intan? Kalau pelanggan setia tuh ada. Kan kalau dulu kan belum ada tempat permanennya jual di mana, belum ada PWS. Jadi dulu masih keliling festival. Keliling festival. Yang ikut di sini. Beberapa bulan bahkan setahun sekali ada. Ada yang sering balik lagi. Nah, kakak ini ada lagi. Nah, es durian lagi. Kak, aku pokoknya tiap kesini cuma nyari es durian. Ada yang kayak itu. Ada beberapa. Jadi artinya secara tidak langsung dari Intan, maaf ngomong kita nih dari festival ke festival dari ibarat kata stand ke stand gitu kan. Itu Intan dikenal dari situ artinya. Iya, dari awalnya juga pas di kafe kawan itu juga sudah banyak yang kenal, yang pelanggan yang setiap hari duduk cuma nak beli es durian, aduh. Sekalian ngobrol dengan yang jualan nih deh. Diajak berkelakar deh.
Oke, yang paling menjadi apa jika ini best seller? Best sellernya tuh Topping apa? nangko Nangko. sama gula aren. Oh, gula aren sama nangko. Kenapa? Lebih apa rasanya? Masuk be kali ya nangko sama durian tuh kayak CS teler jadi. Oh, CS teler ya. Habis dari minum nombor sana nombor sini. Teler kan? Oke, itu yang jadi ininya ya. Iya. Nah, terkait dengan apa kalau kita usaha tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kata Intan tadi, Cek Gaya udah di awal itu dengan apa? Intan nyoba dewe, Iya. sudah tuh Intan coba-coba jual, jatuh kan. Nah, mungkin yang Intan persilakan uang untuk ngerasuk ke, jatuh kan. Tapi kita tahan dulu ada yang nak gabung. Halo, assalamualaikum. Halo, Halo, assalamualaikum. waalaikumsalam. Iyo, dengan siapa nih? Ini sama Nur Hayati Oke, Cik Nur Hayati di mana? di Muba. Di Muba. Cik Nur Hayati nak tanya apa dengan Cik Intan yang dagang es durian ini? Oh ini tentang apa ini? Soalnya baru buka radio ini. Oh, Cek. ini kita bahas tentang ini es durian. Es durian Oh. inovasi dari Cik Intan ya. Yang punya usaha es durian Rido Ucok. Nah, ini seger-segernya Oh bulan tentang puasa. es durian. Yo, es durian. Ada yang tanya? Kalau di sini ini durian ini mana ya? Di sini kan saya jarang buat es durian itu. Olehnya durian mahal harganya, Cek. Durian mahal. Jadi jarang sekali bikin es durian itu. Oh, ini kalau Cik Intan ini buah durian diolah belumbuk, ya. Oleh dia diinovasinya, jadilah es durian, jadilah kebab durian, jadilah apa tadi? Martabak durian. Jadi dia jual beragam-ragam varian, Cik Tuna, termasuk juga pancake durian, ya. Jadi dibuat makanannya itu makanan kekinian oleh Intan ini. Oh, bukan cuma es durian baik, banyak ragamnya ya. Banyak ragamnya dia punya usaha aja tenang. Jadi dia kalau dia jualan bukan cuma sekedar es durian tetapi juga ada ragam-ragam lainnya saya tenang. Kalau buat itu tadi apa martabak durian? Ada martabak durian, benar Intan ya? Nah itu kepengen juga tahu itu caranya mak mano itu Mbak Intan buat martabak durian. Kalau martabak durian itu kalau Intan itu bukan menjadi usaha utama, bukan. Jadi supplier dagingnya. Iya, cuma dia supplier daging durian. Jadi dia daging duriannya itu dijadikan apa? Sele ya. Sele untuk pucukan martabaknya itu. Iya, untuk apa topping dari martabaknya itu. Itu kan martabak tuh pakai kacang kan. pakai kacang, kayak keju, pakai apa dia? Sekali lagi jagung kan ya. Nah, ini setahu Nur kan adanya martabak kacang. Ini baru dengar kan martabak durian. Nah, itu tadi harus ada inovasi. Ya. Jadi buah durian itu tidak cuma cuma itu kan kami kan belum banyak pengalaman. Mbak itu nak belajar dulu dengan Cik Intan. Boleh, tenang baik Cik Intan. Cik Intan ini juga dia belajar otodidak, dia belajar dewe Intan nih. Belajar sendiri dia nyoba wongnya galak nyoba. Nah, sehingga bisa menghasilkan produk-produk yang akhirnya bisa dijual oleh beliau, Cik Intan. Iya. Ay aman dekat bae lemak pacak melo. Yo kalau dekat kata Cik Intan dia turi bae datang ke standnya dia di mana? Di PS. Kalau nak makan duriannya langsung boleh Di ke Pasar Kuto. Kuto. Nah, kalau nak makan duriannya langsung di Pasar Kuto, kalau nak apa? Varian es duriannya atau ke PS. Karena dia ada standnya di situ. Di sini mak mano nak maju usaha durian, Cek. Di sini mahal ya durian. Di mana ini? Ciko, yang besar 80, amun yang kecil 50, Cek. Tidak, ini Cek Nur Hayati ditanya oleh Cik Intan, di mana posisinya? Di sini di Musi Banyuasin. Oh, di Mubanya iya. Oke. Itu baik Cek Nur? Ya. Ini pacar request lagu tidak? Lagu apa? Kakek kalau sempat Cik putar ke? Oh, amun sempat ya ketimun bungku bae. Oke, siap. Jadi putar ya.
Yo, Ditunggu ya. untuk Cek Intan, semoga tambah lancar usahanya, Amin, 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 amin. tambah jaya. Dan Amin. untuknya Cek Gaya juga tambah cantik baik Cek Gaya. Oh, siap. 86. Iya, iya, iya. Ya, oke, terima kasih Cek. Yuk. Semoga sehat selalu untuk Cek Oke. Intan dengan Cek Gaya. Aha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang ada Cek Nur Hayati, dia Banyu Asin. Jadi kata dia kalau di tempat kami ini mahal Cek buah durian. Mahal Cek buah durian ini kalau tempat kami katanya Cek itu kan. Jadi Cak Mano katanya nak boro-boro nak buat varian Cak nih. Tidak usah susah-susah. Iya. Datang ke Pak Cek Intan, Bay. Itulah tadi Langsung kan, jadi kan? aku juga kan galak keliling juga. Galak keliling Keliling juga kan melok pasar malam kan. Galak ada juga es duriannya. Kemarin pernah di Sekayu. Oh, di Sekayu ada juga. Buka stand di situ gitu. Yo, kalau lagi ada Pasar di malam. sano, pasar malam di sana, buka di sana. Di mana Lahat, Lahan. kemana-mana. Itu Cak Mano antusias dari masyarakat di sana ketika hadirnya es durian gitu. Oke, itu Diterima dengan diterima bagus. dengan bagus. Oke. Nah, kalau untuk harga, kan ini baik-baik tadi kan Cek Nur Hayati itu sempat nyinggung masalah harga duren. Kalau di sini Cek yang besar 80-an, Iya. yang kecil 50-an kata dia Cek itu kan. Nah, kalau untuk ini es durian ini dewek dibanderol berapa? Selain packagingnya kan ini cantik nih dodolore kalau kita jengok dari YouTube bahwa packaging dari usahanya Cek Intan ini es durian Rido Ucok ini itu menarik Cek Tenah. Sama pecak yang aku ngomong yang di kapi modelnya jadi kekinian Cek itu kan. Nah, ini terkait dengan itu tadi maksud Cek ya, harganya berapa dibanderol? Kalau harga originalnya 18.000. Original 18.000. Kalau pakai topping 22.000. 22.000. Kayak cendol, nangko, pokat. Tapi kalau yang lengkap ada juga sop duriannya kan. Sop duriannya 25 tuh. 25. Jadi artinya yang paling lengkap itu di sop durian ya. Iya, ada nangko, ada pokat, campur galuh situ. Campur kalau ya jadi Cak Esteller tadi. Iya. 25.000 itu ya. Kalau yang ini mulai dari 18 22 sampai dengan 25 harganya. Oke. Itu kalau dalam satu hari itu berapa banyak laku? Kalau satu hari kalau sekarang ini agak turun sudah Cek dibanding ke yang dulu ya. Yang dulu. Kalau yang dulu tuh sehari bisa jual kalau di festival 300 cup. 300 cup gitu. Kalau di malam minggu lebih banyak lagi. Iya, apalagi yang cak ado band-band kayak itu ya. Kan ada juga kan tuh biasanya konser kan. Ya rame. Biasanya ada stand-stand kan makanan minuman. Stand sering juga itu ikut. Di konser-konser. Kalau itu terbalik enggak kan karena Intan ketika Intan ikut ke stand-stand itu Intan kan berbayar tuh saya sana. Terbalik enggak dengan apa yang balik lah kalau ngulang. Ngulang 2 kali maksudnya. Kalau ngulang terus berarti balik. Balik ya. Oh, lah sudah sampai 2-3 kali balik maksudnya. Ya balik modal daripada inilah, enggak usah jauh-jauh be. Intan lah ngeluar ke duit jatuhnya cek itu nah. Terbalik enggak ini tadi balik, kan. Balik dan lebih pula. Lebih. Itu Senge itu. Senge. Oke, terkait packaging. Packagingnya ini kan bentuknya cek ini Tan. Ya. Kenapa pilihan packagingnya seperti ini? Apa pilihannya tuh plastik itu kan ada gambar seperti itu jadi biar bagus lah, biar cantik dan menarik ya. Ini juga ini papaku. Oh, jadi gambar papa? Iya. Diambil tuh untuk ininya. Jadi gambar papa dijadi ke apa sih gitu simbol usaha. Iya. Wah. Karena biar orang tuh lain kan. Biar lain ya. Tapi yang megang tuh Intan ya. Ya. Yang megang usaha tuh Intan. Papa dewek cak mana Tan? Nanggapi usaha Intan tuh. Papa sekarang sudah almarhum. Oh, innalillahi. Iya. Sudah lama. Jadi sudah dari 2000 pas Papa ada kate baru aku kepikiran yang kayak ini. Untuk ini tadi. Karena bosen kan jago di kuto bae. Di kuto. Nak ngapoi lagi. Kalau misalkan lagi duren yang cek bahas tadi juga kalau lagi dak kate duren kan cak mano. Ya inilah tadi jadi. Jadi tetap artinya tetap dapat income ya walaupun ini misalnya lagi musim durian di stok kasarnya saya itu kan di stok selain dijual di stok juga di freezer untuk memperpanjang usaha ini tadi.
Oke, bolehlah. Apa maksud Cika itu pola pemikiran Intan tuh sampai sejauh itu ya Iya. untuk apa untuk mempertahankan usaha tersebut ya kan. Tuh ininya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. jalan ini ya. Heeh. Sampai dengan sekarang kalau kalau kita boleh tahu lah sedikit ya teh dari usaha ini menjanjikan enggak menurut Intan? Menjanjikan. Menjanjikan. Pernah dapat komplain? Pernah pasti. Pernah dapat komplain? Pernah. Apa kelalaian kita juga kan, Mm-mm. pegawai Mm-mm. yang tidak do apa kaget lupa masuki susu Mm. ke apa freezer Freezer. masem kan, Heeh. kita kasih ke pelanggan, terus dia minum datang lagi ini ngapa basi, Basi. ya kami ganti langsung. Itu Oh. pasti ada yang kayak itu karena kita juga kan ada kelalaian nih, Iya, ada apa kita tuh human error ya. human error. Human error. Jadi artinya ketika itu terjadi langsung Intan akan Ganti. tanggapi dengan positif ya. Jadi Daging ini ya. durian juga cek tidak bisa susah, tidak bisa lama di luar karena dia masem. Masem iya. Dia harus di tempat dingin terus. Di freezer itu Freezer terus ya, kalau standby. harus standby di freezer, kalau tidak di atas es batu lah. Es batu untuk mempertahankan agar dia tidak ada masem ya. Juga kan kalau karyawan kita kan ndak dilihati Semasing-masingan. Iya, semasing-masingan megawi tadi ya. Iya. Heeh. harus nak diawasi Harus diawasi terus. terus. Benar. Oke, menarik. Oke, Intan ini sudah hampir ada di penghujung kebersamaan kita ya. Nah, terkait dengan sebelum kita mengakhiri, terkait dengan mungkin legalitas ya, Iya. usaha yang sudah dijalani apa be sudah dilakukan? Kalau legalitas aku belum sempet daftarin ke itu Iya, untuk apa? Izin izin berusaha terus juga sudah sering ditawarin kawan kan, diajak bareng ayo ini, tapi belum agar sempet. lebih lebih meningkatkan kelasnya usaha Intan ya kan, karena sayang usaha Intan ini adalah usaha yang menjanjikan, apalagi dilakukan oleh Intan sebagai anak generasi muda yang tahu nih kira-kira apa segmen pasarnya seperti apa ya itu kan. Jadi jangan sampai itu baliknya Iya. keuntungannya di diri Intan juga ya, di usaha Intan ya itu kan untuk ininya. Setelah ini kayak mungkin daftarin. Daftar ya. Oke. Nah, jadi dulur, mungkin apa yang menjadi closing statement, menjadi pesannya Intan untuk harapannya terhadap usaha yang Intan jalani ini? Tetap kayak inilah, pasti harus semoga bertahan lama lah. Bertahan lama. Bertahan Semakin lama, maju. semakin maju, semakin banyak juga. Sudah ada cabang-cabang belum? Belum. Berharap untuk bisa Berharap, ada cabang. Ada iya. cabangnya, jadi bukan cuma Berharap di PS. bisa outlet besar. Outlet besar ya, jadi bukan cuma di PS doang gitu kan, tapi ada outlet DW, Iya, ini outlet DW. Jadi yang kalau uang tuh kan cak kalau bentuk kafe-kafe lah ya itu Iya. ya deh. Heeh. itu udah jadi harapan dari dulu tuh. Oke, amin insya Allah ya deh. Pokoknya yang namanya Intan, yang perlu Intan catat bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi yang penting usaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, disertai dengan iringan doa dari wong tua, dari keluarga, insya Allah bakal sukses. Amin. Oke lah kalau cak itu Intan, terima kasih banyak sudah kehadirannya di studio Pro 4 RRI Palembang di Loka kita. Ya. Obrolan yang sangat menginspirasi ya. Di Semoga. mana buahnya manis ya deh, minumannya manis ya, akibat buah musiman yang hadir yang tentunya semanis cuan yang diharapkan. Iya. Amin ya. Oke, sekali lagi Intan terima kasih banyak untuk kehadirannya. Terima kasih juga. Cek Pepatah Gaya. bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri kebersamaan kita di Loka kita, obrolan UMKM untuk kesempatan di hari ini. Kita akhiri bubur sumsum dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.